Amang Preses, di Samosir kan hingga saat ini masih terjadi praktik judi togel, dan berdasarkan penelusuran kami 4 hari terakhir praktik itu bahkan terjadi malah tidak jauh dari kantor Polres Samosir sendiri. Kemudian juga ada praktik prostitusi yang modus lapu tuak yang kami temui. Seperti apa tanggapannya, Amang? Ya, pertama terima kasih atas diskusi ini. Kedua, terima kasih atas kerjasama yang baik supaya nanti kita juga bisa bekerja sama dengan semua stakeholder tentunya, baik antar gereja, media, kepolisian, dan semua unsur terkait. Nah, ini penting sekali di tengah persoalan yang kita alami ini. Ada memang 3 persoalan yang saya amati di kabupaten kita Samosir ini. Pertama memang persoalan COVID. Kedua persoalan revolusi industri. Dan ketiga persoalan pariwisata. Nah tentunya ketiga ini juga kalau kita tidak waspada, ini akan bisa berdampak negatif tentunya. Nah yang pertama, kalau kita lihat pariwisata ini kan punya dampak plus minus. Tetapi kehadiran banyak orang tentunya ini harus kita cermati dengan baik. Ini bisa membawa berkat, tetapi bisa juga membonceng roh-roh jahat. Nah, lihat saja misalnya semakin semaraknya kafe-kafe gelap, kafe-kafe yang tidak bertanggung jawab, ini masih ada. Dan bahkan pada saat saya juga melayani di beberapa gereja, ada beberapa keluhan daripada warga kita bahwa keretakan Hubungan rumah tangga? Ya, keretakan hubungan antara suami dan istri, keretakan rumah tangga sudah rentan terjadi. Ini saya saksikan sendiri. Jadi mereka mengatakan seperti ini, memang tolonglah supaya kami ini lebih dibina. Karena apa? Ya, karena suami dan istri semakin banyak yang singgah di kafe-kafe, bahkan larut malam gitu. Jadi pernah saya terdengar oleh saya dari keluhan jemaat kita, ya sampai 12 malam mereka juga nggak pulang-pulang. Orang tua misalnya. Ya, jadi sekarang ini kan zaman digitalisasi, semakin banyak orang menggunakan ini, tetapi lihat kita harus waspada. Saya lihat juga sendiri di sekitar beberapa tempat gitu ya, ada anak-anak kita yang banyak duduk-duduk di situ. Ngapain sebenarnya mereka di situ? Itu kan untuk bermain game gitu ya. Bermain game. Jadi kalau ada mereka lihat wifi bebas, mereka tahu, mereka tangkap. Nah mereka kan duduk-duduk di situ. Maaf Amang, dalam permainan gamer itu apakah mengarah ke judi kah kemungkinannya? Ya. Oh. Nah pertama kan ada itu permainan judi. Ya. Kedua juga ada game-game, nonton-nonton kekerasan ya. Nah ini kan akan berakibat juga sebenarnya. Ya. Jadi ada juga saudara-saudara kita juga berjudi di dalam game online. Nah ini dia. Jadi saya nggak tahu dari mana mereka ambil ya, uangnya dari mana. Ya ini kan tentu juga akan rentan dengan pencurian. Iya. Kalau anak-anak kita misalnya bermain game judi, bermain game-game dan lain sebagainya, ya dari mana mereka punya duit? Nah ini kan rentan juga pencurian. Nah, oleh sebab itu sekali lagi harapan kita, kami juga serius, ya, kami juga serius dari gereja HKP Distrik 7 Samosir membina dengan kawan-kawan pendeta-pendeta untuk lebih berkhotbah kontekstual, lebih mengarah kepada persoalan-persoalan yang kita temui di berbagai lapangan. Jadi kalau dampak revolusi industri ini diakibatkan digitalisasi dimanfaatkan menjadi game judi, online judi, saya pikir itu harus kita hentikan seperti itu ya. Kita bersama dengan semua lapisan-lapisan, ya, multidisipliner oke juga, cross kultural oke juga, semua stakeholder juga. Mari kita membangun supaya warga kita ini hidup aman, sejahtera, sentosa dan bermoralitas.
bermartabat yang baik. Nah itu saya pikir harapan saya dari Distrik 7 Samosir bagi kita semuanya. Gitu. Satu lagi Amang, ini kan sudah masa-masa sulit, artinya judi bahkan semakin mempersulit keuangan rumah tangga. Ya. Mungkin sekali lagi penekanan seperti apa penekanannya untuk ini pemberantasan ini? Judian. Ya. Nah seperti ini tuh. Jadi kalau kita lihat data dan fakta, saya pernah dengar rapat presentasi bupati kita di rapat pendeta kami yang baru-baru ini di Samosir ya, di gereja Panguran. Dia mempresentasikan bahwa angka kemiskinan kita ini ya, Faktornya? maksudnya angka kemiskinan ini kan masih kita temui sekitar 15.000. Oh iya. 15 ribuan ya. 15 ribuan. Dan pertumbuhan ekonomi kita juga amat kecil. Nah, kalau saya pikir kalau kita tidak berjuang untuk mengembangkan ekonomi, ya bagaimana mereka juga bisa mengatasi kemiskinan? Apalagi persoalannya, kalau ada misalnya judi, kalau ada misalnya persoalan-persoalan yang lain, narkoba, itu boleh saja dipicu oleh kemiskinan. Jadi mereka berlaku hal seperti itu, ya kan? Berjudi dan lain sebagainya, mengadakan kekerasan apa, kegiatan-kegiatan tapi lihat dulu, boleh juga ini dipicu oleh kemiskinan yang terjadi. Ya mereka melakukan seperti itu, ya kan? Ya dari mana yang mereka bisa mencukupi kebutuhannya kalau memang ekonominya tidak ada? Iya. Nah, barangkali itu yang mereka lakukan. Nah, ya untuk bertahan hidup ya pasti mereka menghalalkan segala cara kan seperti itu. Iya. Mereka mencari di sana di sini. Nah, saya pikir itulah sebabnya gereja kita mohonkan supaya tidak hanya berbicara soal spiritualitas. Nah, bekerja sama antara gereja dan pemerintah untuk mengembangkan ekonominya seperti itu. Ya. Jadi kalau ekonominya mereka sudah cukup, saya pikir kalau mereka sudah sejahtera, untuk apa berdiri? Untuk apa mengadakan yang lain-lain? Jadi kalau hidup kita sejahtera, ya kan berkecukupan, ya pasti mereka melakukan yang hal-hal yang baik, saya pikir. Nah, jadi tidaklah cukup antara pekerjaan gerejawi yang hanya mengembangkan spiritualitas tanpa memperhatikan ekonomi. Nah, oleh sebab itu gereja harus bergandengan tangan dengan pemerintah. Pemerintah pasti ada punya modal untuk itu, untuk mengadakan pembinaan kepada warga kita ini yang rentan dalam penjudian. Saya pikir kan boleh juga penjudian ini dipicu oleh ketidakadaan ekonomi rumah tangganya, ya kan itu. Jadi itu sebabnya kemiskinan ini harus kita atasi bersama. Marilah pemerintah bergandengan dengan gereja, gereja juga bertanggung dengan masyarakat dan lembaga-lembaga adat lainnya untuk mengembangkan persoalan ekonomi ini. Ini saya pikir supaya tidak memicu persoalan-persoalan yang lebih jelimet. Oke, Bang. Mau latih. Kasih, Bang.